Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang perantara yang akan membawakan kepada Allah setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan, dan bukan pula seseorang yang mengorbankan diri untuk menebus hukuman atas perbuatan salah yang telah kita lakukan. Sebab setiap orang tidak menanggung dosa selain dosa akibat perbuatan buruknya sendiri. Disinilah tampak jelas perbedaan antara Islam dengan Nasrani. Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memberikan imbalan semestinya atas peningkatan atau pemerosotan dirinya. Sedangkan agama Nasrani memandang rendah nilai manusia untuk dapat berhubungan sendiri dengan Allah Rabbul Alamin. Menurut agama Nasrani, untuk dapat berhubungan dengan Allah, manusia tidak harus melalui manusia lain yang akan mendekatkannya dengan Tuhan dan menerima taubatnya lebih dahulu. Siapakah orang lain itu gerangan? Orang yang dianggap sebagai anak Tuhan. Jadi, apabila seseorang berbuat suatu dosa, bukan ia sendiri yang harus memikul hukumannya, melainkan korban yang pada zaman dahulu mati dibunuh. Itulah yang justru mati demi menebus setiap dosa yang diperbuat oleh manusia. Dalam hal ini, manusia harus percaya jika ia ingin memperoleh keselamatan. Ajaran semacam ini sungguh merupakan suatu beban terlampau berat yang memerlukan traktor besar untuk menyeretnya agar dapat diterima oleh logika dan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sedangkan pandangan Islam mengenai hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Rasul-Nya dalam bentuk penegasan yang membuka mata dan pikiran. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah qul awattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid dhulumatu wan nur am ja'alahu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Tanyakanlah, siapakah Tuhan penguasa langit dan bumi? Jawablah, Allah. Tanyakanlah, patutkah kalian mengambil pelindung selain Allah yang tidak kuasa memberi manfaat ataupun mudarat bagi diri mereka sendiri? Tanyakanlah, samakah orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau samakah antara gelap gulita dengan cahaya terang benderang? Apakah mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatu seperti ciptaan Allah, sehingga dua ciptaan itu tampak sama bagi mereka? Jawablah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16. Sahabatku, pertanyaan yang bertubi-tubi itu merupakan cambuk yang amat nyeri terhadap kebatilan dan membuat orang yang sedang tidur nyenyak cepat bangun, serta mendorong manusia untuk meyakini dan meningkatkan dirinya dengan menghayati kebenaran. Itulah yang dikerjakan dan dinyatakan oleh seorang Rasul pembawa agama Islam. Pada masa itu, Islam menghadapi perlawanan sengit dari paganisme yang sedang menguasai kehidupan manusia. Paganisme tidak dapat dihancurkan dalam satu atau dua pertempuran, tetapi dengan kekuatan luar biasa ia berusaha mempertahankan setiap jengkal tanah. Banyak orang mengira kekuatan paganisme telah merosot, namun ternyata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menunaikan tugas kewajibannya dan berangkat menghadap keharibaan Allah, tumbuhlah paganisme dengan hebatnya dan hampir seluruh kawasan semenanjung Arabia dilanda pemberontakan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu kaum muslimin dilanda taupan gerakan murtad secara membabi buta. Kaum muslimin bertekad bulat melancarkan perlawanan sekali lagi dan baru berhasil mematahkan kekuatan pemberontakan itu setelah menderita kerugian lebih besar daripada kerugian yang pernah diderita dalam peperangan melawan kaum musyrikin pada zaman hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tabah dan gigih serta teguh berpegang pada kebenaran agama Allah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka itulah kaum muslimin yang sejati. Sebab Islam adalah ikatan prinsip, bukan ikatan pribadi orang seorang. Allah telah memberi pelajaran kepada Rasulnya dan kepada kaum muslimin melalui pribadi beliau bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga mereka harus tetap teguh berpegang pada kebenaran yang telah dikenalnya dan pantang melepaskannya sekalipun mereka itu diperangi dan dikalahkan. Akan tetapi, kehidupan dunia ini memang penuh dengan soal-soal yang mendorong manusia untuk berbuat penyelewengan. Pertama-tama, diusahakan supaya dunia ini tidak ada tempat bagi iman. Setelah dengan jerih payah usaha itu tidak berhasil, mulailah dilakukan rongrongan secara halus sehingga iman yang masih ada makin menipis. Apabila melalui jalan setapak demi setapak itu iman telah merosot sampai ke tingkat yang paling rendah, barulah ada kemungkinan untuk dicekik sama sekali. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah tegas dalam Al-Qur'an yang menetapkan bahwa iman adalah utuh dan tak dapat dipisah-pisahkan. Allah memerintahkan perjuangan melawan rongrongan orang-orang kafir untuk membela kebenaran iman tidak boleh kendur, dan kaum muslimin harus berpegang teguh pada ajaran-ajaran iman yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan itu. Cinta dan benci demi karena ajaran iman, damai dan perang pun harus demi karena ajaran iman. Peranan perasaan dalam mengabdi kepentingan akidah dan iman tidak kalah dibanding dengan peranan akal budi. Ayat-ayat suci yang turun mengenai hal itu merupakan perintah ilahi kepada kaum muslimin dalam bentuk firman Allah kepada Rasulnya. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima.
wattabi ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Hai Nabi, hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan ikutlah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan hendaklah engkau tetap bertawakal kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 3. Maksud ayat tersebut bukanlah Rasul yang menghadap kemungkinan akan mengikuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, sehingga perlu diperingatkan supaya menjaga diri terhadap mereka. Bukan, melainkan kitalah yang diberi petunjuk oleh ayat-ayat tersebut. Demikian pula makna firman Allah yang lain, wad'u ila rabbika wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Seluruhlah manusia beriman kepada Tuhanmu dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang musyrikin, dan jangan pula engkau berdoa kepada Tuhan yang lain di samping berdoa kepada Allah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 87 sampai dengan 88. Sebab sejak Rasul